sharing inspirasi bersama Linggar Sucito. Kita kasih tepuk tangan dulu Mas. Ya, Oke Mas Linggar, pripun kabare? alhamdulillah baik. Baik, sehat-sehat ya. Sehat, sehat. Lama banget mboten ketemu awak dhewe Mas. Kita terakhir ketemu kapan sih? Nek mboten salah ini di Persidas Cup niku. Oh iya. Jenengan main sama di Bal FC. Heeh. Saya ngevideo saat itu kayak Oh, videoku masih ada berarti ya? di YouTube ada. Di YouTube. Waktu itu kan menang tuh di Bal lawan Perseka atau mana itu. Oh, nanti saya minta lah. Iya, dicek mau nanti ada di Oh, iya. di YouTube-nya Gol Foto. Oke. Nah, kita Gimana? udah kedatangan jenengan nih Mas. Jenengan kan pesepak bola. Orang mungkin secara umum tahu di AT Farmasi ya Mas ya. Di Deska. Di Diska, Di di Bal. Farmasi, di Bal FC. Oke. Gitu. Tapi di luar itu juga main bola juga dari tim-tim lain Mas. Paling cuman fun mas. Oke. Alumni Universitas Surakarta, saya biasanya di situ juga. Ketika ada reuni itu toh, saya ke situ ikut sama teman-teman senior. Oke. Nah, tapi banyak orang yang belum tahu. Ternyata Mas Linggar ini pernah main liga juga, Mas. Benar ya? Ternyata. Liga Primer Indonesia waktu itu. Iya. Memperkuat Sempat nih Solo FC. Solo FC. Satu musim nggak genep udah bubar itu Oh, liganya. oke. Nah, nanti kita cerita satu-satu dari ini, Mas. Pasti menarik teman-teman. Oke, teman-teman sahabat Gol Foto, kita udah kedatangan tamu sepak bola, pengurus tim bola juga. Jadi teman-teman tetap tonton video kita sampai selesai. Pasti ada kisah menarik di sini nanti sama Mas Linggar. Oke Mas, jenengan ngawali karir sepak bola gimana Mas awalnya? Sepak bola ya. Iya. Saya dulunya itu tahunnya itu ada Liga Danon. Tahu nggak Liga Iya, tahu, Danon? tahu. Liga Danon itu Anak-anak kan itu, ya. anak-anak kan. Waktu itu saya masih SD kelas 3. Kelas 3 SD itu toh lihat di TV kok ada sepak bola anak-anak gitu. Saya nyari di mana. Dulu ada namanya tim SSB itu Putra Bengawan. Iya, Putra. Nah, home base-nya di Mantren. Nah, di situ saya baru cari info. Akhirnya saya dapat. Terus daftar di situ. Ya itu kan bagian dari cita-cita saya. Cita-cita utama memang itu sih, main jadi pemain bola, tapi belum tahu jalannya toh. Ternyata kalau kita niat itu jalan itu ada sendiri gitu loh. Iya. Step-step itu ada prosesnya, itu ada sendiri. Yang penting kita niat tahu gitu. Dari situ saya muncul niat kan. Terus pertama kali masuk itu juga asing gitu loh. Ternyata latihnya seperti ini, ternyata berbeda gitu. Kalau biasanya kan ketika SD kita kan mainnya kan pakai bola plastik tau Mas. Iya, benar. Nah, terus sama teman-teman pulang sekolah sampai pokoknya adzan maghrib peluit selesai gitu. benar. Kalau itu kan ternyata ada jenjangnya. Di situ ada SSB, nanti di situ akan ada liga resmi. Liga resmi dari wali kota, dari provinsi itu ternyata ada. Nah, di situ nanti akan tersorotnya di situ. Kemudian saya dari SSB Putra Bengawan pernah turnamen pertama kali itu di Kota Barat, terus juara 2. Padahal kita juga timnya tim papan bawah sebenarnya. Saya juga nggak tahu tim saya itu yang saya ikuti papan bawah ternyata. Tapi setelah saya masuk, semangat teman-teman luar biasa, ternyata kita mengalahkan tim-tim papan atas. Kita ya alhamdulillah juara 2 lah. Itu yang momen yang paling saya ingat. Setelah itu saya niatkan untuk tetap cita-cita sepak bola gitu. Dari situ SSB, terus kemudian ada liga antar pelajar. Saya selalu ikut di waktu SMP 3 tahun berturut-turut. Setelah itu ada Persis Junior. Kalau seangkatan saya ada Mas Diego. Sekarang masih main bola di Bawono. Diego itu. Terus kalau di bawah siapa? Saya sampai Kito mungkin ya, masih main bola ya. Chandra Waskito itu. Setelah itu saya ikut selesai di Suratin kan ada liga SMA. SMA itu saya mewakili kita itu kan bikin antar pelajar itu kan SMA 6 itu kan saya SMA 6 ya. Yang SMA 6 di sini ya saya SMA 6. Di situ kita juara mewakili Kota Surakarta di liga pelajar tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Apa gak lupa sih. Lipo berarti itu ya Mas. Sebelum Lipo. Sebelum Lipo ya. Sebelum itu. Setelah itu kan ada Lipo dan sebagainya. Terus di situ juara, setelah lulus SMA baru saya karirnya ke
Solo FC. Oke. Ada seleksian dari seleksi itu kan saya ikutnya dari AT Farmasi, dapat undangan perwakilan berapa orang seleksi itu kan. Saya ternyata lolos itu. Loh, ada jalan itu kan niatnya. Lolos di situ terus tekan kontrak. Sebenarnya sih saya lolosnya itu kan ada kuota magang. Magang anak pemain muda itu 5. Itu saya, Novan, Junet, terus siapa lagi ya? Topan, satunya nama Diu. Itu cuman kan pelatihnya kan orang asing Mas, Arga ya. Coba panggilannya siapa Mas? Branko Babic nih nggak salah. Betul. Pelatihnya itu Mas apa? Dari Serbia, Branko Babic. Tapi di situ kan mereka melihatnya itu adalah pemain yang ingin bekerja, bukan senioritas ternyata. Ketika saya berlatih serius, setiap event latihan serius dipakai ya, selalu masuk line up. Jadi itu salah satu cita-cita saya waktu masih kecil itu saya pengen naik pesawat terus. Nah di situ ya naik antar pulau naik pesawat, dah terpenuhi. Gitu. Usia berapa itu Mas? Saya usia 22 atau 23 ya. Ya masih muda banget ya Mas ya. Masih muda. Sekarang juga masih muda loh. Oh iya, tetap masih muda ya. Tetap masih muda ya. Oke, Mas Ringkar udah cerita dikit nih teman-teman perjalanannya sampai di Solo FC ya. Setelah dari Solo FC belum melanjutkan lagi ya Mas ya? Setelah Solo FC itu kan saya berpikirnya gini Mas, Liga di Indonesia kan setelah kejadian kongres luar biasa, itu kan sempat sebelumnya divakumkan setahun FIFA ya. Nah di situ saya juga berpikirnya gini, sembari saya meraih cita-cita saya harus bekali dengan ilmu ijazah lah S1, makanya terus ketemu teman saya diajak kuliah dengan gratis tapi harus memperkuat universitas tersebut. Itu di Unsa, di situ ternyata ada kayak pengeroki CS, ternyata di situ juga masuk di situ. Saya mengabdi 4 tahun lulus. Nah waktu mengabdi itu saya ikut Persepi Boyolali karena mikir saya gini, ya udah saya ambil aja kan bisa sambil kuliah ya. Persepi Boyolali berapa tahun ya? 2 atau 3 tahun kemarin. 2 tahun. Setelah itu lulus kuliah, lulus Persepi, kerja. Kerjanya bukan di sepak bola tapi atau? Ya, bukan di luar sepak bola. Di luar sepak bola. Mau ditanyakan juga. Apa kerjanya kalau boleh tahu? Marketing ya. Marketing farmasi. Farmasi ya. Farmasi terkait obat-obatan lah ya. Nah, akhirnya kan ada hubungannya sama tim IDSK. Oh ya. ada. Nah, di situ awalnya dari situ sih sebenarnya. Kan waktu saya masih apa ya? Fokus untuk cita-cita saya kan saya tetap jaga kondisi, terus mengupgrade kemampuan saya untuk dari sisi skill dan fisik. Nah di situ kan ada namanya kemarin udah kesini ya Mas Cahyo itu ya. Iya Mas Cahyo. Mas Cahyo diajak turnamen di situ, fun itu. Saya kira itu tim apa Mas? Lucu-lucu gitu. Passing control belum bisa gitu. Maaf ya teman-teman IDSK ya. Maaf. Gayeng itu Mas. Nah di situ terus diajak, bingung loh. Tim lawan itu bingung kok ada sales yang mainnya bagus itu. Saya juga nggak tahu kan sales itu apa, saya belum tahu. Pokoknya saya main bola gitu aja. Nah disitulah ada kesempatan diajak turnamen. Setelah itu ada tawaran kerja. Momennya itu setelah lulus kuliah juga. Saya pikir-pikir, kayaknya cita-cita saya sudah cukup ya. Cita-cita saya dari kecil ingin jadi pemain bola profesional. Masuk Solo FC itu sudah saya anggap cukup lah untuk meraih cita-cita. Yang belum adalah dari sisi finance harus diperbaiki, pendidikan harus diperbaiki. Nah itu saya ngejar ke arah itu. Nah seolah saya pindah ke komunitas IDSK FC yang sekarang berdiri sampai sekarang itu. Sampai sekarang ya Mas ya. Sekarang udah tenar ya kayaknya ya. Tenar banget nih Mas. Harusnya berterima kasih. Iya benar. Harus berterima kasih ya. Saya juga berterima kasih salah satunya sama IDSK juga Mas. Sama Mas Lenggar juga. Oh ya, itu waktu diajak foto itu ya. Bisa dikatakan Mas Lenggar ini apa ya? Seseorang yang membukakan jalan saya. Yang bukan itu Tuhan Gusti Allah Mas. Iya benar. Ya. Saya hanya penyalur. Iya benar penyalur. Nah waktu itu kan kita ketemuan di Indibal Mas.
sama Fauzan. Kemarin Fauzan juga habis dari sini. Ngapain? Cerita juga Cerita. ya tentang sepak bola. Oh iya. Di Indibal sempat ikut seleksi Persepi juga dia itu. Tapi Oh, sempat. nggak lolos. Nggak lolos, kasihan. 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 Nggak disemangat itu Mas adiknya. Oh ya, di Bal FC ya, di Bal FC itu kan sekarang mungkin lagi vakum karena kan musim hujan kemarin, lapangan juga belum bisa dipakai. Nah, nanti setelah dipakai juga nanti teman-teman semangat, Pak. Saya salut dengan tim di Bal FC walaupun timnya itu kayak bukan tim profesional, kayak timnya itu kan tim kampung, otomatis dari sisi rasa sosialnya yang diambil lah. Itu bagus, saya akui bagus di sana itu ada kekeluargaannya ada. Kalau masalah itu pasti ada, semua sepak bola pasti ada masalah, organisasi itu pasti ada. Tinggal kita dewasanya seperti apa gitu menghadapi masalah itu. Yang penting jangan bubar itu aja lah ya. Kasihan yang temen adik-adik kecil yang pengen main bola nggak ada tempat kan jadi hilang nanti. Boleh kalau tak ajak mau ikut saya boleh. Ke farmasi ada, semua tersalurkan dari sisi SSB-nya, akademi sekarang ada Liga 3. Nah, itu semua ada. Setelah Liga 3 kalau bagus kita salurkan bisa ke Bali United. Nah itu dulu aku awalnya motret, aku masih kuliah kan saat itu Mas. Belajar ya? Masih kuliah, dia kebetulan di dunia fotografi ini juga. Terus Fauzan itu teman kampus, tak tolong tim desanya difoto. Terus ketemu Mas Linggar pengen Hideska atau farmasi saat itu butuh fotografer ya. Hideska itu kelihatannya. Hideska ya, terus sama Mas Linggar. Sempet akhirnya kenal Pak Cahyo, Pak Condro, diajak kemana-mana itu. Diajak ya, foto ya. Sampai Jogja, sampai Madiun, sampai Lestarindo. Karena jenengan itu masih murah Mas. Karena masih belajar kan, tapi kalau udah profesional ya tetap kita hargai ya sesuai dengan profesinya ada. Gitu. Waktu itu aku masih belajar Mas, alatnya juga masih. Sekarang malah sudah bisa bikin podcast kayak gini. Alhamdulillah Mas. Ya berkat jalan yang kebuka itu akhirnya pikiran kita juga semakin terbuka Mas. Iya, kita harus pokoknya saya sih harus tetap berkembang ya. Iya benar. Jangan dari satu sisi saja. Kalau saya udah sepak bola ya sudah, saya selesai sepak bola yang bisa saya bantu apa? Ini informasi butuh bantuan apa ya suruh bantu ngurusin ya oke kita urusin bareng-bareng. Oh jadi waktu itu pas Mas Linggar pakai aku fotonya, itu sudah ada fotografer lain ya Mas ya? Ada. Siapa ya lupai. Cuman saya pilih dengan itu kan Fauzan telepon saya. Mas iki lho Mas, bisa namanya Mas Auriga. Nah, ya wis dia belajar, ya wis kan belajar sekalian yang farmasi. Orangnya kan enak-enak orang farmasi itu. Diajak ngobrol santai gitu kan. Terus sama orang Diska kan juga orangnya baik-baik, menghargai orang lain lah intinya di situ. Nah, jenengan kan masuk ke situ. Setelah itu semoga biasanya dari teman-teman juga setelah masuk situ akan dimintai tolong terus. Teman dari Wonogiri misalkan sepak bolanya di daerah di kampung nih kan. Ya, di kampung itu kan untuk pantauan ke liga yang resmi, terus wawasan sepak bola untuk bisa berkembang itu kan sempit ya. Tapi kalau ketika udah masuk di salah satu tim internal farmasi, Persis Solo, termasuk kan ada farmasi itu ya, itu nanti wawasannya terbuka. Oh jadi pemain bola itu lewatnya sini ya, tahapnya ini ya. Kan kita tahu gambaran itu setelah ada di situ. Cuman yang di desa-desa itulah susah, biasanya susahnya di situ. Mereka yang punya bakat bagus, tidak tersalurkannya juga banyak sebenarnya. Kalau mau pengen mencari bakat di desa-desa kampung masih banyak. Masalahnya adalah nanti di sisi mental. Mental dia nanti akan teruji benar-benar niat enggak gitu sih. Nah kalau Hideska kan masuknya tadi lewat apa? Di pekerjaan tadi ya Mas ya. Teman-teman tadi ya. Nah kalau di AT Farmasi Mas bisa masuk ke situ dulu? Setelah itu ceritanya itu setelah Suratin. Saya kan ikut Persis junior itu 2 periode ya, periode 90 sama 91 kelahirannya. Setelah itu kan setelah SSB naik ke Suratin itu udah mentoknya udah nggak ada wadah. Kalau sekarang kan ada akademi masih bisa lanjut, dulu udah nggak ada Mas. Nah di situ saya nyari tim yang bisa saya berlatih di situ. Nah di situ ada teman saya namanya Rosid. Si Rosid itu ya wis ikut baik gitu kan. Masuk itu saya diketawain,
kok ketoknya wong desa banget gitu. Pakaiannya desa banget gitu. Memang Tapi desa ya. emang ternyata emang bener omongannya kan desa. Tapi kan di situ kan bukan itu yang saya cari kan. Saya cari adalah saya pengen sepak bola, pengen menjadi pemain bola profesional. Di situ ternyata ada pantauannya, kayak Pak Condro Mas itu mantau sama teman-teman yang lain itu mantau. Ada coach juga kan ternyata di situ kayak Edward Chong dan sebagainya juga masuk di situ toh. Rudi Widodo pernah ke situ juga. Diajak tuh, lu itu berbakat, saya diajak seleksi ke Pelita Jaya waktu Rudi masih top kemarin di Pelita Jaya itu pernah diajak ke sana suruh ikut tim U21-nya. Karena saya dari desa belum tahu apa-apa ya masih polos, harusnya itu ngomong ke pelatih, saya datang ke sini seleksi dapat rekomendasi dari Mas Rudi, saya nggak ngomong apa-apa langsung dicoret, langsung pulang gitu kan. Udah jauh-jauh dari kampung ke Jakarta langsung pulang gitu kan. Saking polosnya tadi ya. Saking polos ya. Sekarang juga masih polos ya. Masih polos ya. Gitu. Nah, di Pelita akhirnya teman-teman yang merekomendasikan Mas kan tahu Mas. Nggak dijelaskan kebenarannya gitu atau? Saya itu udah terlanjur pulang. Oh, gitu. Saya baru ngomongnya sama Mas Rudi itu udah terlanjur pulang terus. Waduh ya udah nanti masih ada kesempatan lagi di Lamongan ceritanya. Tapi sebelum ke Lamongan ada seleksi itu. Nah, saya malah keterima di seleksi. Saya telepon Mas Rudi, di situ aja bagus malahan. Ya udah di situ. Rezekinya memang di situ kayaknya ya. Pelita Jaya pernah ikut seleksi di sana ya? Pernah. Purwakarta kalau nggak salah atau Karawang ya? Ya Karawang. Itu kalau yang bagus di sana itu Joko Sasongko. Kemarin habis dari sini Mas Joko Sasongko. Oh, habis dari sini. Nah, buat teman-teman yang belum itu nonton, Joko Sasongko itu rival saya sejak Suratin tuh. Oh, iya. Saya udah ketemu dia ikutnya Persisra itu. Oh iya benar. Solo sama Persisra itu selalu duel untuk Persuratinya dulu. Era dulu sekarang nggak tahu ya perkembangannya seperti apa. Liga 3-nya kan banyak yang nggak ikut sekarang itu. Nah ini pemain dari Solo FC teman-teman, Mas Linggar. Posisinya apa waktu itu Mas? Gelandang ya Mas? Posisi untuk apa dulu? Solo FC? Ya gelandang. Sampai taruh gelandang tengah, gelandang samping. Ya itu sebenarnya posisi dicetaknya itu back, cuman kan kalau back kan saya pendek. Saya harus berpikir supaya kompetitif itu saya harus pindah posisi, nggak mungkin kan ngalahin pemain yang segini kan nggak mungkin. Pemainnya tinggi-tinggi ya, pemain asing gitu. Akhirnya jadilah back, middle ke tengah. Pemain tengah ya. Pemain tengah. Berarti ikut seleksi dulu ya, Solo FC dibentuk itu ya? Ikut Mas itu kan ancaman itu kan kalau ikut Liga Premier League nanti selamanya nggak bisa ikut liga gitu kan. Yang dilalaikan yang masuk yang dipakai kan Premier League-nya bukan liga yang satunya kan. Nah di situ ya banyak teman-teman yang kecewa juga kenapa nggak ikut gitu. Loh, mental bro itu bro. Nanti nggak bisa sepak bola selamanya juga bingung gitu kan. Gitu sih. Ya benar, berarti aku ngelihat waktu itu tahun 2010-an kalau nggak salah itu Mas. 2010 atau 2011 ya kelihatannya. Nah di saat itu kan sepak bola di Solo, terutama Persis sendiri kan baru down-nya kan. Ya Persis baru drop lah dari semua sisi lah itu ya. Ada itu di situ yang di Persis ada Fajar Robi, itu kan satu Suratin sama Diego di situ ada. Kalau saya sama Junet di Solo FC. Jadi kita satu alumni waktu Surati ini Persis Junior. Persis Junior itu eranya Persis yang bagus-bagusnya itu ada Greg Nokolo, ada Rudi Widodo, terus ada Alvin tengahnya itu loh. Itu, nah saya juniornya, saya sering lihat latihannya kan, motivasinya jadi tinggi. Persis tahun 2007 itu kayak masalah Liga Jarum ya. Iya, betul itu. Erwan Camilio pernah ada nggak ya? Oh ya, mungkin di bawahnya, atau di atasnya lagi mungkin lebih senior lagi itu. Nah, Mas Linggar sendiri masuk Liga Primer yang saat itu kan awalnya Liga Primer dikatakan apa ya, nggak resmi kan, yang resmi ISL waktu itu kan. Mas Linggar sendiri nggak mempermasalahkan ya saat itu? Nggak masalah. Yang penting itu bagi saya adalah niatan saya meraih cita-cita saya di level tertinggi di Indonesia. Nah itu kan kalau dihitung nggak resmi, kalau dihitung resmi itu kan level tertinggi juga kan. Kalau dihitung nggak resmi kan sebenarnya juga itu pengen membenahi dari sisi kompetisi di Indonesia kan. Di situ kan banyak terjadi kasus
gaji pemain nggak Iya, terbayar. bener banget. Akhirnya di situ kan bentuk liga tandingan, ya kan. Banyak tim-tim yang bermasalah dengan keuangan. Nah, di situ kan mau dibikin yang profesional. Nah, selama ada wadah bagi saya tetap saya akan berusaha yang terbaik. Toh jalan itu yang menentukan bukan kita kan, tapi yang menciptakan kita kan. Nah, itu aja udah mikir, jadi nggak usah terlalu takut nih saya gitu sih. Rezeki itu juga nggak harus dari sepak bola tok gitu kan. Dari tempat lain juga masih banyak. Bener banget. Jadi tugas kita berusaha, berdoa ya Mas. Iya, ikhtiar yang Ikhtiar ya. Oke, kalau di Solo FC sendiri ada pengalaman unik nggak Mas selama membela tim saat itu? pengalamannya luar biasa di sana itu. Yang pertama Branko Babic itu kan dari Serbia, dari luar. Dia melihat itu etos kerja yang dilihat. Jadi pemain yang senior, kedisiplinannya nggak bagus, latihannya juga ketika di fisik nggak maksimal itu nggak akan dipakai. Sedangkan itu akan memberikan peluang besar untuk pemain muda. Otomatis kan pemain muda kan pasti akan gimana caranya biar bisa tampil kan. Maka akan disiplin, kerja keras, terus pantang menyerah gitu kan. Cuman kan sisi pengalaman positifnya itu ya dibilang kayak latihan enak juga enak, dibilang berat banget. Kenapa? Karena kita tiap latihan I kill you, I fuck you gitu. Setiap latihannya gitu Mas. Hampir setengah musim itu banyak pemain-pemain yang drop secara mental itu pasti, karena kan gaya sepak bola yang dipakai kan bukan sepak bola kayak ala Arsenal, terus kayak Pep Guardiola yang mainnya taka-tiki itu kan, tiki-taka itu kan. Di sana lebih ke arah fisik. Berarti pelatih Babic itu yang dilihat fisiknya dulu baru main bolanya. Ya kalau pemain muda ya pasti dapat fisiknya kan. Nah, di situ kita ambil keuntungannya di situ. Setiap peluang kita ambil. Oke. Nah, saat itu di bawah gemblengan Branko Babic itu Mas, kan ada yang mungkin dikatakan seperti itu mentally drop ya. Nah, Mas Linggar sendiri tetap jalan terus ya dengan pelatih asing kayak gitu. Alhamdulillah jalan. Itu kalau bukan pelatih asing mungkin saya nggak akan dipakai. Oh iya. Karena melihat bos saya waktu itu masih kecil, sangat kecil, cuman kan daya juangnya tinggi. Nah di situ saya dipakainya mungkin saya melihatnya dari arah itu. Kerja keras juga ya, mentalitas baru terbentuk lah. Terkadang kalau di situ kita kan masih muda Mas, usia 21, di kompetisi level itu kan udah level tertinggi, udah ketemu pemain-pemain top liga juga kan yang pindah liga itu kan. Kayak Randy itu yang seangkatan itu ada Irfan Bahdim kayak gitu kan. Terus Persema, Kim Jeffrey. Terus yang paling larinya kenceng di Surabaya juga ada Andik Firmansyah. Nah, itu kita satu levelnya mulainya dari situ. Ternyata si Andik Firmansyah itu juga larinya memang benar-benar kenceng gitu. Nggak ada pemain tim kami yang bisa ngejar dia. Akhirnya kita kalah. Di situ mentalnya naik turun pasti. Cuman kita harus jaga mental itu supaya kita harus memotivasi diri sendiri. Senior itu pasti adalah yang neken kita, itu pasti ada, karena kan mereka merasa tersaingi. Nah, di situ baru kita mental. Jadi sepak bola itu nggak hanya sekedar tekniknya bagus, cara bermainnya bagus, ketika latihan top, main lempem banyak itu. Itu mental biasanya. Mental itu ada karena kita gembleng, nggak dapat tempaan yang keras, itu akan muncul. Mental kan dengan sendirinya terbentuk. Ya lewat pengalaman yang juga. Penting ketika ditempa itu jangan menghindar ya. Rasakan aja tempanya itu. Kan kita nggak tahu, kita kan tuh kekuatan otot kita baru kecil. Kenapa harus ditempa biar kuat, kan intinya gitu kan. Yang penting jangan menyerah itu aja, jangan putus lah. Kalau ditempa putus berarti dia kualitasnya nggak bagus, pasti ya dipinggirin. Itu aja sih. Berarti saat itu Mas Linggar kan pemain muda ya di Solo FC Mas. Muda Muda banget ya. Nah, ada beberapa pemain asing kan di situ Mas? Ada 4 atau berapa ya? Dari striker itu ada Branko sama siapa ya, lupa ya. Terus yang tengahnya ada David Micevi yang paling ganteng itu. Paling ganteng ya? Jadi idolanya wanita Solo itu. Terus di belakang Sergei itu orang Jawa itu ya. Betul, panggilannya ya? Kasian itu, pemain asing kayak pemain lokal itu. Kemarin juga ada yang sahabat dekatnya Mas Bejo, Mas Sergei, ininya caponya Pasopati, Mas Danang, sempat kesini juga cerita.
Dirijennya Pak Sopati, cerita tentang Mas Serhei itu. Ya, dia itu pemain asing tapi gaji lokal. Waktu dia saya tahunya itu gaji lokal. Kasihan karena dia kan Rusia kan. Iya, Rusia. Dengan Serbia itu kan Branko Babi kan Serbia. Ternyata Rusia sama Serbia itu baru ada nggak akur lah ceritanya kayak gitu. Jadi si Sergei itu di pinggir, di pinggirin sampai mau hilang ya. Kasihan kan ya. Pernah satu kamar sama dia, curhat itu, kasihan. Tapi dia termasuk pemain asing yang mudah beradaptasi. Karena kalau yang kayak David Micevski, Branko, terus yang striker itu saya lupa itu namanya siapa itu, mereka merasa dirinya paling hebat. Sebenarnya mainnya juga nggak bagus-bagus amat, cuma menang postur. Cara di teknik juga biasa. Saya melihatnya itu sih. Kalau dari Mas Linggar sendiri, dari pemain asing semua itu Mas, yang menurut Mas Linggar paling top banget siapa Mas? David Micevski. Oh, yang tengah ya? Yang tengah, karena dia punya visi misi yang bagus, kontrol passing bagus, etos kerjanya tinggi, disiplinnya bagus ya. Karena kalau yang lainnya bukan Sergei, yang dua itu yang di bawah Branko itu kan dari Serbia juga, anak buahnya Branko itu lebih ke arah karena dia di bawah pelatih ya, jadi lebih malas-malesan gitu. Iya, emang malas-malesan. Cuman si Branko-nya yang bagus tekniknya, cuma dia nggak punya fisik. Jadi main teknik skillful, main 60 menit udah habis. Itu. Yang kalau yang bagus ya Dev sekarang kan dia kayaknya di liga apa ya lupa ya. Masih. Oke, sambil diminum Mas Linggar, kita istirahat bentar Mas. Dapat sponsor ya? Enggak. Sebenarnya ya, yang menurutku ini kan tujuan utama ke arah mana? Ini Mas, awalnya ini kegelisahan dulu sih Mas. Kegelisahan. Jadi, aku kan di kampung nggak aktif Mas di muda-mudi, terus kok dari dulu muda-mudi itu monoton banget, malah menurun gitu loh Mas. Acaranya ya cuma mohon maaf dangdutan apa segala macam. Yeah. Jadi aku kan di kampus sering seminar kegiatan-kegiatan loh Mas. Sampai ning desa yang acara ini loh Mas. Oh gitu. Terus wah ra iso-iso wis tak gawe dhewe akhirnya Mas. Nah, aku sempet pengen gawe siji tok Mas. Kanca kene pemainnya PSIS Semarang jenenge Fredian Ucil ya Mas. Oh Ucil di sini toh. Kuwi kancaku Mas, sekolah. Kok dia aset itu loh, ora dimanfaati ya Mas. Oh. Aku pengen gawe kuwi, akhirnya ana konsep kuwi malah Ucil durung sempat rene. Tapi aku wis datangne wong-wong akeh. Ucil yang di Ucil. Di PSIS saiki cek main ya Mas. Masih main. Cek main gitu. Ya kedepannya harapannya dengan mendatangkan orang ini tamu-tamu kan punya kisah banyak Mas, masing-masing iso menginspirasi orang-orang yang nonton gitu. Jadi itu lebih ke arah inspirasi ya. Bener, inspirasi yang lebih sepak bola. Ya olahraga lah Mas. Olahraga atau sepak bola? Olahraga apapun lah Mas. Olahraga apapun ya. Ya kemarin juga ada fotografer ke sini, videografer gitu Mas. Intinya di lingkup ini lah Mas. Hiburan lah ya. Hiburan. Ya, ada hubungannya olahraga sepak bola lah. Oh gitu. Intinya di situ. Iya. Enggak memikirkan uang dulu, tapi ya mudah-mudahan nanti bisa diuangkan. Ini itu sebenarnya konsepnya bagus. Okay. Nek saya itu melihat cuma cari sisi sini cahayanya putih. Kan di kamera kelihatan putih kan. Bener, cahayanya belum maksimal ini Mas. Bagusnya pakai lampu lagi. Ya mudah-mudahan sambil jalan. Dulu awalnya pakai handycam Mas, belum pakai ini. Jadi susah ya. Pelan-pelan ini belum lama, ini baru berapa episode? Oh iya. Baru Mas. Seru masuk, berarti diriku nganyari ya. Iya, masuk nyari ya. Ya ke depan mudah-mudahan bisa semakin bagus lah Mas. Kan ini yang ngendel aku sendiri Mas. Sebelumnya ada teman yang edit itu, tapi teman juga repot kerja, kadang pas akhir pekan bisa bantu nih. Oh, gitu. Bagus sih sebenarnya. Cuman nek saya lebih ke arah spesifikan lagi. Ini masih terlalu umum. Nah menurutku loh ya Mas, ini kan konsep yang udah bagus, cerita inspiratif dari sisi cabang olahraga kan. Lebih ke arah itu mungkin ya. Nek sepak bola atau ini enggak ya. Coba ambil dari sisi lain juga. Nek lebih inspiratif itu kayak para game itu loh. Itu kan di Solo banyak. Coba kan ada di situ atletnya itu ya. Ya. Saya kenal di situ namanya Ratri yang kemarin dapat
waktu di Tokyo, Olimpiade Tokyo itu kan dapat berapa ya, 17 M Pak ya? Itu real kan? Nah di situ coba kamu angkat, nanti akan cepat berkembang ya nanti ke arah itu, nanti pasti akan ada tawaran-tawaran sponsor kayak gitu. Ya amin, mudah-mudahan. Semoga cerita-cerita positif itu bisa bikin yang nonton itu semangat gitu kan, dapat inspirasi, nanti juga akan menjadi yang lebih baik. Kita pengennya kan Indonesia lebih baik gitu kan. Iya. Nggak hanya di Solo Indonesia gitu. Benar Mas. Secara luas negara ya Mas. Iya. Ya itu sih Mas dari program ini ya. Ya aku kan awalnya dari foto terus video full match sepak bola itu Mas. Terus ya itu dari kegelisahan tadi ada ini, entah nggak tahu nanti kedepannya ada apa lagi. Tadi di kontennya YouTube Golpot itu ada 2 Mas, sharing inspirasi sama obrolan bal-balan. Oh, obrolan bal-balan. Jadi obrolan bal-balan kita ngomongin bola tanpa ngambil filosofi kisah dari tamu atau narasumbernya gitu Mas. Misalnya besok pertandingan El Clasico, kita bahas pertandingan itu taktisnya gimana gitu. Oh, nanti strateginya kayak gitu dah. Ya, bagus sih. Kemarin sudah ada satu sih, jadi jelang laga Persis Solo lawan PSIS Semarang saat itu. Nah itu malah menarik juga itu, karena sepak bola klasimen itu juga menarik itu. Nanti coba diangkat di sisi SSB-nya, yang kecil-kecil kan orang ngomong masih banyak. Loh ada SSB anak kecil gitu kan, Indonesia kan paling cuman ya lingkungan sepak bola aja yang tahu, tapi kan orang umum kan nggak tahu sepak bola itu mulai dari kecil. Coba undang anak kecil-kecil jadi jangan lucu kan. Benar, bisa menarik juga. Aku lagi kepikiran nih. Kan dari sisi saya itu punya pikiran banyak untuk itu ya. Kayak farmasi dulu kan ketika saya disuruh pegang kan, bahwa ini dibikin media sosial karena kita kan sebagai promosi gratis kan media sosial. Nah di situ akhirnya kan saya ngajak Heri. Heri aku bikin akun terus gitu kan. Heri kan editingnya bagus, sekarang bagus. Kemarin kewalahan mikirin mau ngajak Mas Auriga, kok kita wis duwe podcast itu menarik ya kita bisa kolaborasi dengan farmasi ya nanti. Bisa banget, bisa bikin program kan tiap bulan sekali, nanti farmasi datang dari sisi SSB-nya, wali muridnya atau dari sisi coach-nya itu kan juga ada. Ulas aja semuanya terkait SSB itu apa sih gitu kan. Pertama judul SSB itu apa? SSB itu sekolah sepak bola, jadi ajarin apa gitu kan. Orang umum kan nggak tahu, kalau kita sering main bola kan tahu, tapi kan sudutnya kan masih sepak bola. Indonesia kan luas, bahkan dunia kan juga luas. Jadi dari kecil itu ternyata ada step sampai atas itu kan orang umum nggak tahu. Kamu angkatan lebih, agak menarik menurutku sih ya. Nah dari sisi itu angkat, terus dari sisi coach diangkat, dari sisi liga sendiri. Itu kan daya tarik. Sekarang kan banyak yang liganya lewat HP ya. Kecil mainnya HP gitu kan. Kan kasihan sebenarnya. Kalau yang berprestasi lewat HP silakan, cuman kan jarang kan sebenarnya. Ya perkembangan zaman juga ya Mas ya. Iya. Malah kita cerita sampai mana-mana menarik jadi kebuka juga aku ide-ide barunya juga Mas bisa silakan. Bisa dieksekusi juga mungkin ke depan ya. Terus ketua hariannya saya, ada Mas saya sebagai direktur operasional, Pak Sondro teknik, Pak Apri direktur SSB Academy. Nah situ ada sipnya. Jadi sepak bola itu sebenarnya nggak semudah yang kita bayangkan juga. Harus ditata dari sisi manajemennya supaya kita itu bisa memberikan jembatan anak-anak itu untuk berprestasi. Di situ ada bagian banyak sekali yang bisa diceritakan. Mbok itu bikin episode setahun lah itu juga bisa. 2 tahun tinggal kesel itu kan pasti akan ada muncul baru itu. Ada muncul baru itu bisa dibikin, tergantung kita mau bikin acaranya seperti apa. Benar banget. Mungkin dari sisi ulasan sepatu bola yang bagus itu juga bisa. Tipe ini juga bisa dari sisi latihan, pola makan supaya sampai di level tinggi itu kan banyak. Benar. Oke, Mas Enggar, kita udah cerita banyak banget ke mana-mana juga, malah ngasih saran, masukan juga kritis banget Mas Enggar ini ternyata. Aku pas ketemu jarang ngobrol langsung kan, karena main bola ya, aku ternyata. Terus ini baru sempet longgar banget ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti luang meneh bisa diagendakne
Ya nanti WA aja ya. Oh, Mas. Nah tadi ceritanya di Solo FC Mas, belum sempat selesai kan. Oh iya. Sempat kenal beberapa pemain asing. Aku inget ternyata kipernya juga asing ya dulu. Ah ya, Alek ya, bener-bener. Kipernya juga asing ya. Nah tadi Mas Linggar kan menurut jenengan yang paling top pemain asingnya yang tengah ya. Terus kalau untuk pemain lokal sendiri Mas yang saat itu di Solo FC, menurut Mas Linggar performanya juga top juga. Pemain lokal Mas ya. Kemarin itu pemain lokal itu ada Asep, stopper, kemudian sama pemain asing, terus ada kanan itu Mas Edi, kiri itu Mas Analis, terus ada Junet, ada saya, ada Topan, ada Cimot, cuman jarang main karena cedera. Strikernya itu ada Drogba. Nah yang menurut saya yang baik si Junet, Mas. Karena dia selalu berkompetisi denganku dari SSB karena motivasinya bagus. Sebenarnya Junet itu tipikal kayak Ronaldo, kan ada tipe kayak Messi dan Ronaldo. Messi itu karena bakat alami, dia bisa bagus. Ronaldo kan karena kerja keras. Nah, Junet seperti itu, dan tipeku juga sama ke arah itu sebenarnya, bukan skillful lah. Tapi nek Mas Linggar sendiri kan yo ada lah skill karena dari SSB sejak kecil kan Mas ikut turnamen. Tapi karakternya nggak mengarah ke situ. Iya. Beda tetap kan. Maksudnya ketika di liga kan beda. Gitu. Jadi saya pernah diomongin juga sama Rocky Putire, kan sering juga ikut latihan bareng sama beliau. Itu di sepak bola itu ada dua tipe pemain, itu ada dua tipe. Dia tuh tipe teknik sama tipe fisik. Gitu. Kalau tipe teknik dia nggak latihan seminggu 2 minggu dia nggak masalah, cuman hilang di fisik. Tapi kalau tipe fisik dia nggak latihan 2 hari 3 hari saja pasti turunnya banyak. Karena dia mengandalkan kekuatan tubuh, sedangkan teknik hanya sebagian. Dan itu juga nggak salah karena pemain yang teknik kalau dia nggak punya fisik kalah sama orang pemain fisik gitu. Kayak sekarang kan Ronaldo sama Messi kan nggak dapet umpan juga nggak bisa main gitu. Benar. Ronaldo nggak dapet umpan dia kerja masih bisa nyari gitu, nggak bisa dibandingin head to head sebenarnya mereka itu. Cuma di ulas media jadi bagus gitu. Orang-orang jadi selalu ini sampai sekarang kan masih bisa hangat kan. Nah itulah kelebihannya mengulas itu kayak gitu. Sampai berapa puluh tahun nggak akan habis cerita itu kalau diulas terus ya. Diulas terus. Bener, dibandingin susah dua orang itu kan. Nggak bisa. Karena beda tipe satu. Cuman mereka dibandingkan ada kesamaan dari sisi popularitasnya. Mereka Messi top, Ronaldo juga top. Tapi dibandingin head to head nggak bisa. Cuman kita melihat dari sisi itu ya, perbedaan dari sisi bakat sama sisi kerja keras itu aja. Berarti pesepak bola itu ya perlu ini banget ya Mas. Jadi ya kayak pemain bola, ada yang Liga 3, dari Liga 3 itu kelihatan mainnya nggak bagus, terus ada yang temennya mainnya bagus. Temen yang bagus itu biasanya dia menggunakan teknik, kelihatan bagus. Tapi setelah jadi Liga 1, dia bisa jadi hilang. Yang Liga yang fisik itu melejit. Karena biasanya kan lebih fokus ke arah olahan fisik gitu. Rata-rata ya orang memainkan teknik itu dia akan malas untuk bermain fisik, dan itu jadi kelemahan yang terbesar. Bagaimanapun bagusnya pemain bola menggunakan teknik, dia butuh fisik. Begitu juga sebaliknya, dia punya fisik banyak, dia juga butuh teknik. Harus bisa, kalau diimbangin nggak bisa ya, harus ada saling menguntungkan. Oh gitu ya. Contohnya itu tadi Ronaldo sama Messi. Nggak bisa disamain, saya menilai nggak bisa. Nah waktu Mas Linggar main di lapangan berarti juga dalam apa ya, menyusun permainan serangan atau segala macam. Kalau kita ngobrol dari sini tadi juga strategi itu penting banget ya berarti Mas ya? Penting lah. Jadi dulu pernah berpikir nggak pelatih itu berguna atau tidak? Berpikir? Dulu saya mikirnya enggak. Oh enggak? Ngapain ada pelatih nomor 11 menit bisa main nggak gitu. Ternyata itu pengaruhnya sangat gede bro. Jadi main bola itu arahnya kemana itu yang menentukan pelatih. Sistem cara bermainnya apa itu yang menentukan pelatih. Pemain yang mau dipakai siapa itu menentukan pelatih. Kalau di Indonesia kan menurut saya masih ada yang los ya, pemain yang ngatur pelatih. Itu udah nggak bener itu sebenarnya. Kalau di luar udah di-cut itu, nggak peduli pemain bintang atau apa, karena itu sudah menyalahi aturan, seperti itu.
ternyata pelatih itu penting, ada strateginya, terus cara bermainnya, sisi lemahnya mana itu harus diserang kayak gitu ada. Kalau Mas Linggar belajarnya langsung dari Branko Babik tadi ya, pelatih profesionalnya ya. Dari Branko Babik banyak yang saya pelajari Mas sebenarnya. Jadi setiap pelatih itu beda karakter ya. Ada yang dia menekankan dari sisi fisik, dari sisi teknik, kemudian dari cara berpikir juga ada. Banyak pelatih-pelatih yang melatih saya. Waktu SSB itu Pak Yoyo, dia memberikan tentang dasar main bola, passing control. Terus saya pindah ke SSB Rocky Putih R21, namanya ada Coach Udin, dia lebih ke arah teknik, cara bermain seperti ini. Kemudian pindah lagi ke Satria, ada ketemu Yunus Mukhtar, Nasrul Koto, itu main topnya Arsito ternyata. Itu cara mainnya beda juga. Terus ketemu Branko Babik, cara bermainnya, cara melatih pemainnya juga beda. Ketemu Rocky, cara melatih juga beda. Jadi semua punya passion, tergantung kita mau ambil yang mana yang bisa kita pakai. Jangan yang negatifnya yang dipakai. Kalau negatifnya semua punya negatifnya gitu. Itu punya karakter masing-masing ya, Mas. Lebih tepatnya karakter ya. Nah kalau Mas Linggar sendiri, ya tak lihat bisa ngobrol banyak hal dari segi sepak bola teknis dan non teknis tadi. Ada keinginan jadi pelatih nggak ini? Masuk di dunia kepelatihan gitu? Keinginan ada tapi kayaknya nggak mau. Oh gitu. Ya. Saya cukup membantu aja. Iya. Karena kalau pelatih itu kan sekarang kan saya juga ada pengen meningkatkan dari sisi hal lain, itu kan sepak bola kan maksudnya nanti ranahnya. Saya juga ingin berkembang dari sisi yang lain juga. Karena saya juga punya keluarga dan sebagainya, saya harus mengembangkan bisnis ya kan. Nah, pelatih itu kan nanti mendidik ya. Mendidik itu harus menjadi contoh. Nah, itu kan saya nggak ada waktu. Mungkin ada nggak, cuman terbatas. Nah, di situ saya mempersilahkan ke teman-teman yang mau jadi pelatih AD Farmasi, silahkan mendaftar gitu ya. Nanti kita list, kita seleksi sekarang. Kalau dulu kan kita ajak semua, kita seleksi, promosi boleh ini. Nggak apa-apa, silakan. Mumpung ada tempatnya. Jadi para coach yang pengen masuk ke AD Farmasi terbuka, ininya seperti itu, nggak tertutup. Yang mau ikut jadi pelatih SSB monggo. Nanti daftar ke TRAM, nanti bisa di list. Kita seleksi. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah kita itu biasanya kita sekolahkan untuk lisensi D-nya. D dulu, C juga kita sekolahkan tergantung kebutuhan. Kalau muridnya lebih banyak dan C dibutuhkan ya kita sekolahkan lisensi C. Jadi coach itu nggak usah khawatir. Aku belum lisensi pegang SSB. Nggak usah khawatir Bu, di AD Farmasi kita fasilitasi asalkan komitmen juga gitu. Kita membangun itu kan jangka panjang, jangan di tengah jalan baru di situ 1 bulan ketemu nggak nyamannya sedikit udah mundur. Nah itu yang perlu kita seleksi karena kita kan lebih ke arah sosial kayak gitu. Nah kalau SSB pelatih SSB harus lisensi ternyata ya Mas? Minimal D. Oh iya. Yang resmi. Kalau ada yang belum lisensi itu biasanya nggak resmi. Harus terdaftar juga di Badan PSSI, di Askot gitu kan harus terdaftar SSB-nya. Kemudian di Asprof, Asosiasi PSSI Provinsi itu harus terdaftar juga. Kayak gitu. Biar semuanya terpantau. Ujung-ujungnya ke situ sih sebenarnya. Biar PSSI itu bisa memantau pemain-pemain yang berbakat lewat itu. Nah kalau ngelihat AD Farmasi sendiri kan merupakan tim internalnya Persis, terus juga di Solo salah satu yang bisa jadi percontohan juga ya Mas ya. Sekarang udah terkelola sangat terstruktur banget ya. Ada akademinya, terus Liga 3 tadi juga kan yang Mas Linggar sampaikan. Jadi bisa jadi tempat untuk melangkah selanjutnya ya untuk teman-teman mau pesepak bola mau pelatih atau Mas. Ya, ada mau jadi tim medis juga ada gitu kan. Bisa gitu. Kita butuh tim medis ya gitu. Mau fotografer butuh gitu. Jadi apa yang bisa mau, tapi ya satu kita gajinya lillahi ta'ala ikhlas gitu ya. Tapi paling tidak kan buat belajar teman-teman bisa. Kita terbuka. AD Farmasi itu terbuka. Itu sih.
Nah, Mas Linggar udah cerita banyak ini kan. Aku masih ada beberapa pertanyaan yang di Solo FC tadi sebenarnya. Oh iya, lanjut Solo FC berarti. Kita kesana kemari nggak apa-apa ya Mas. Nggak apa-apa nanti diedit. Ngalir aja nanti. Ngalir malah natural lah Mas. Jadi kalau di Solo FC kan dulu Liga Primer Indonesia itu bisa dikatakan apa ya, kayak untuk perubahan gitu. Tiga tandingan. Itu kan konotasinya kurang pas lah. Oh iya. Ya. Kalau aku ngelihat sendiri Mas, aku saat itu masih kecil Mas, 2010-an ini SD mau SMP Mas. Iya. Tapi aku udah ngikuti bola sejak itu Mas. Ya sempat punya cita-cita di persepak bola Mas, tapi ya karena saat itu ya sepak bola keadaannya kayak gitulah. Jadi dari keluarga kurang disupport gitu. Iya, rata-rata seperti itu. Keluarga itu jarang support. Tapi saya juga dulu sama. Nggak disupport sama keluarga. Sepak bola biasa aja. Tapi setelah melihat anaknya main bola di lapangan, supportnya luar biasa. Jadi hiburan orang tua katanya. Bener. Nah aku kadang juga motret SSB adik-adik kecil-kecil ini Mas. Orang tua wali itu datang semangat banget. Itu sudah kayak turnamen Tarkam atau Liga menyemangatinya untuk satu keluarga diajak ikut turnamen itu. Nah itu tadi Mas, Liga Primer Indonesia. Mungkin apa ya, aku anak kecil yang berpikirnya kejauhan sih saat itu, terlalu mengamati gitu loh. Itu malah bagus loh. Malah bagus. Jangka panjangnya, pemikiran jangka panjangnya sudah ada. Ya. Nah itu karena liga-liga sebelumnya ya mohon maaf ada kejadian beberapa non teknis kan lah, misalnya kayak gaji kurang tepat atau apa pembayarannya. Nah Liga Primer itu membawa itu perbaikan itu kan dulu. Iya betul sekali. Bahkan itu pun saat itu direstui Pak Wali Kota Joko Widodo yang sekarang jadi presiden ya, sama Pak Rudi ya. Betul. Kan pembukaannya di Manahan. Betul. Lawan Persema Malang. Iya. Irfan Bahdim itu ya. Nah itu kalah berapa itu Mas? Kalahnya banyak. Kalau disebutin nggak enak itu. Nah waktu itu Mas Linggar main di menit akhir. Di menit akhir. Menit akhir saya dimainkan. Terus masih masuk ya pokoknya line up masuk lah. Dari awal sampai akhir saya masih line up terus. Ya, pernah jadi inti, mulai dari inti, terus kompetisi dengan Junet gonta-ganti kan. Terus yang rezekinya Junet dulu sih. Kemarin terus terpantau, kan juga disuruh ikut seleksi PSSI juga sih Junet. Itu. Nek Mas Linggar sendiri waktu di Solo FC itu Mas, away paling jauh di mana itu Mas? Medan. Lawannya Medan Jif nek gak salah. Iya, SMS. Oh PSMS? Oh ya. udah ada PSMS. SMS yang justru yang di Medan itu yang resminya yang primer itu. Kan ada yang tandingan juga atau yang liga yang itu yang di itu. Nah waktu itu kan itu Liga Primer bawa banyak perubahan keren-keren. Salah satunya dari nama kan. Solo FC terus Real Mataram. Real Mataram. Apalagi ya Jakarta United atau FC itu. Itu sayangnya timnya udah nggak ada semua sekarang ya Mas. Bukannya nggak ada. Setelah itu PSSI terbentuk lagi, tim itu di merger jadi satu. Mereka itu terus jadi satu kerjasama. Akhirnya kan penertiban liga kan 1 tahun 2 tahun kan berjalan bagus. Setelah itu kelihatan juga agak menurun lagi. Ya, di situ ada sih Mas. Jadi banyak yang ngomong Liga Primer itu tandingan tadi terus ngelawan apa nggak patuh sama PSSI atau apa. Tapi aku pribadi menurutku itu perubahan Mas. Iya, mendobrak. Mungkin aku banyak diserang juga itu. Tapi itu benar perubahan karena berani ngasih solusi Mas. Ya mungkin perlu duduk bareng ya Mas ya. Iya. Perlu duduk bareng untuk langkah yang tepat itu seperti apa kan di liga itu. Ya mulai sekarang mungkin udah mulai membaik ya Mas, atau gimana kalau Mas Linggar lihat liga sekarang? Kalau sekarang udah membaik saya kira. Sebelum liga dulu kan paling kan kalau tidak 5 besar tim top ISL dulu kan ISL juga kan itu gajinya pemain-pemain itu nggak tentu. Kadang terbayarkan full, kadang enggak. Kecuali kayak Persija, Persib itu kan pasti full. Cuman kan karena di sana kan udah gede ya, kota-kota gede juga, supporter juga banyak. Sebenarnya Solo itu potensinya tinggi loh kalau saya melihat. Saya pernah berpikir Solo itu kan potensi supporternya kan besar. Besar banget. Nek menurut saya itu harus kalau dikelola, maksudnya dari sisi pemasukan supporter saja udah bisa menghidupi gaji pemain. Jadi ambil aja pemain lokal, gajinya nggak mahal. Nah sebagian pemain yang profesional benar-benar profesional.
itu kan gajinya yang tinggi di situ. Nah, misal ya, ini angan-anganku sih, pikiranku sih. Jadi supporter di Manan itu kan kalau Persis main itu kan sebenarnya kan penuh ya, penuh kan. Ketika penuh itu berapa penghasilan yang didapat? Itu coba saya simulasi, katakanlah 50.000 aja lah ya, diambil tengahnya, di atas sama bawah. Dikalikan berapa jumlah tiket yang terjual, kapasitasnya berapa? Katakanlah berapa sekarang sih kapasitasnya? 20.000 lah Mas. 20.000 kali 5 berapa? Artinya 100 juta. Satu match 100 juta lebih lah itu ya. Lebih ya. Di situ bikin aja tiap bulan sekali ada match gitu. Dapat kan dari di situ gandeng sponsor, tapi dengan catatan keuangan terbuka. Nah di situ akan cepat berkembang. Kalau itu mengelolanya pun saya kira cepat berkembang. Karena apa? Promosi di situ luar biasa sebenarnya. Kalau bisa memanfaatkan itu luar biasa. Perusahaan-perusahaan pasti akan datang ke situ. Kalau itu dikelola ya dengan baik, dengan benar, itu juga pasti kualitasnya juga bagus. Sekarang itu gebrakannya luar biasa. Mas Kaisang itu. Luar biasa. Dapat perusahaan gede-gede gitu kan. Saya salut dari Mas Kaisang. Anak-anak muda. Nah, saya sangat mensupport anak-anak muda yang seperti itu. Kayak Mas Kaisang, Mas Gibran kan support. Saya seneng ada anak muda yang gitu, karena pola pikirnya pasti akan baru, beda dengan yang lama-lama, pasti akan berbeda. Pasti juga Mas Gibran, Mas Kaisang itu akan ditentang juga, itu pasti itu. Pasti akan diserang orang-orang pasti. Teman dia kuat itu, hebat. Saya salut sih sama beliau. Ya benar. Tadi kok sampai situ ya? Ya apa-apa, ya aman. Nah memang kalau kita ngomong supporter kan di Indonesia, di Solo aja lah, loyalitasnya kan gede banget Mas, fanatismenya. Aku inget tahun 2014 itu kalau nggak salah Pasopati itu yang nyponsori Persis Solo Mas. Jadi saat itu Persis Solo itu nggak punya sponsor tahun itu. Yang nyponsori Pasopati dari tiket tadi Mas. Tahun itu. Tiket itu berarti yang ngelola swasta ya? Supporter Panpel mungkin ya. Panpel. Tadi Panpel kerja sama supporter mungkin ya. Kenapa nggak timnya sendiri ya? Nah nggak tahu saat itu aku sendiri juga. Kayak MU kayak gitu kan. Chelsea, Madrid, sebenarnya kan pengelolanya kayaknya juga ada manajemennya sendiri kan. Nah itu saya juga belum tahu itu seperti apa ya. Nah mungkin sepak bola Indonesia masih belajar untuk menuju ke sana mungkin. Bisa jadi. Semoga membaik semuanya. Amin Mas. Ya ini setelah pengurus PSSI yang baru kan semua berharap liga atau timnas bisa lebih baik di persepak bolaan di Indonesia. Ya. Nah kalau Mas Linggar, kita ngomong udah banyak banget nih Mas, udah hampir sejam ini. Nah, mungkin sebelum kita tutup, dari Mas Linggar aja ada yang pengen disampaikan apa Mas sebagai pemain bola yang pernah di profesional, terus ikut fun football, sekarang ngelola tim sepak bola juga di Solo. Pesan saya sih ini, selagi kita bisa bermanfaat, cobalah kasihkan manfaat dari diri kita itu ke orang lain. Tujuan saya juga kayak ilmu sedekah, pokoknya sebisa mungkin sedekah, kasihkan apa yang kita punya, kasihkan aja semuanya, kayak gitu sih. Jadi supaya apa yang kita dapat, misalkan ilmu yang saya punya saya sebar, ada yang belum tahu, terus dia termotivasi, tumbuh satu, yang lain tumbuh lagi. Nah, yang seperti itu yang bisa saya lakukan cuma itu. Kalau yang lain saya kira belum bisa sih ya. Iya. Cuman berbagi aja, saya senang berbagi. Benar ya, termasuk di acara ini Mas, kita berbagi banyak hal juga Mas. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Jangan menyerah, itu aja. Gitu cukup ya, positive thinking, jangan menyerah. Pasti dapat, ada jalannya kok. Bener banget, lagi menginspirasi banget ini sama Mas Linggar, bintang tamu di episode kali ini. Kita udah cerita banyak ya teman-teman sahabat Golfoto, perjalanannya Mas Linggar. Mungkin belum banyak yang tahu ya, karena Mas Linggar mainnya di Solo FC ya saat itu ya Mas ya, Liga Primer. Aku yang ngasih tahu Pak Cahyo, Mas Cahyo dulu. Di kita IDESKA itu hebat-hebat Mas. Jadi tadi dari Pak Cahyo ngomong kalau IDESKA menelurkan banyak bakat-bakat orang-orang hebat yang di situ. Ada pampres main, ada polisi, ada marketing. Nah, aku dikasih tahu cerita Mas Linggar yang pernah memperkuat Solo FC. Aku sebenarnya pengen datengin Mas Linggar itu dari dulu-dulu Mas. Ini udah episode 20-an sekian. Kemarin aku
kan rencana datangin teman-teman di Deska beberapa yang dekat itu. Oh iya ada Mas Linggar, aku lali ya. Aku udah browsing banyak, udah tak catet nih. Iya di Solo FC gitu. Kisahnya itu tadi teman-teman, perjalanannya dari Mas Linggar dari kecil main bola, ikut SSB, ikut turnamen ya Mas. Ya. Terus ikut seleksi dimanapun, nggak menyerah, berusaha terus, ikhtiar, doa, sempat di liga dan mungkin nggak diteruskan karena udah merasa cukup ya Mas. Ya, karena saya cita-citanya kan dari SD ditanya kan, cita-citanya apa ditulis, yang lain jadi guru, jadi dokter, jadi pilot, saya pemain sepak bola itu, saya tulis di situ. Loh, emang masa depannya bagus, bagus Bu, buktinya BP 1M gajinya ya. Nah itu, jadi ya saya kejar cita-citanya sesuai dengan niat, doa, usaha, kerja keras itu pasti, hambatan itu pasti gitu. Sudah ikhtiar aja terus, jangan sampai putus itu pasti dapat. Intinya cuma itu, jangan sampai putus pasti dapat. Nah dapatnya seperti apa tergantung kita. Kalau kita kerja dengan sepenuh hati, seutuhnya akan dapat. Tapi kalau kita hanya asal-asalan juga dapatnya juga asal-asalan. Itu aja sih. Pokoknya kejar cita-citamu. Saya berhenti itu karena saya sudah mendapatkan cita-cita saya dan saya mengejar cita-cita yang lain. Nggak usah saya ceritain kali ini. Oke teman-teman sahabat Gulfoto, cerita menarik banget sharingnya sama Mas Linggar. Kita udah ngobrol banyak hal, udah sejam ini, sejam ada, sejam cerita perjalanan di sepak bola. Malah sempat keluar juga tadi ngasih tips, ngasih motivasi, ngasih ide-ide baru. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang melihat, termasuk saya langsung itu impact gimana itu ide-ide nih. Oke teman-teman sahabat Gulfoto, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di sini. Mungkin kita bisa ketemu di episode lainnya. Sampai jumpa, atur nuwun. Gini ya. Nggih.